Makhluk itu terhuyung mundur dengan batu bata yang masih menancap. Sembari memegangi kepalanya, dia kesakitan dan kebingungan setelah terkena lemparan entah dari mana. Dari balik bayangan, Lin Jijin muncul dengan memegang batu bata yang baru saja dilemparnya. Dengan tenang dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak menyangka akan bertemu manusia tikus saat jogging malam. Namun ini dia anggap sebagai kesempatan beruntung untuk meningkatkan progres pembukaan buku panduannya. Monster itu gemetar ketakutan. Dia berpikir bahwa manusia ini mengerikan dan mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dipahaminya. Sekarang dia merasa sangat sial karena sudah mengincarnya sejak awal, sebelum sempat bereaksi lebih lanjut. Monster itu tiba-tiba jatuh ke tanah dan mati seketika. Lin Jijin menatap dengan terkejut. Dia sulit memahami karena sudah membunuh makhluk itu hanya dengan mengambil dan melempar satu batu bata. Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang pengikut kultus Dewa Tikus bisa begitu lemah. Memutuskan untuk tidak memikirkannya, dia segera berlutut di samping monster yang telah mati itu untuk menyerap esensi kehidupannya sebelum orang lain datang. Kemudian sebuah notifikasi sistem muncul, mengkonfirmasi bahwa dia telah melahap jejak esensi kehidupan tikus mutan raksasa dan progres buku panduannya telah meningkat menjadi 8%. Dia memandang hasilnya dengan kecewa karena menyadari bahwa kenaikannya hanya meningkat 1%. Dia menyimpulkan bahwa jumlah esensi yang sangat rendah itulah yang menyebabkan manusia tikus ini begitu lemah. Memikirkan keselamatannya, Lin Jijin memutuskan untuk tidak keluar untuk jogging malam untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa tidak semua pengikut sekte selemah ini, dan beberapa anggota yang lebih kuat pasti memiliki tubuh yang luar biasa setelah bertransformasi. Faktanya, mereka cukup mampu bertahan lama untuk menahan senjata api. Keesokan paginya, Lin Jijin sedang berada di rumah ketika dia melihat laporan berita yang mengejutkan di televisi. Dia mengetahui bahwa pada jam 3 pagi, Biro Keamanan Publik Kota bekerja sama dengan seorang guru kimia dari Universitas Shanghai berhasil memusnahkan kultus Dewa Tikus. Laporan tersebut menjelaskan bahwa guru tersebut adalah seorang fusigen tingkat tinggi yang sendirian mengalahkan Raja Tikus yang mengerikan. Siaran tersebut menunjukkan rekaman pertempuran yang luar biasa, di mana sang fusigen melepaskan rentetan duri tajam yang mengerikan dari sayapnya ke arah Raja Tikus bermata banyak. Saking kuatnya serangan itu, Raja Tikus tak mampu menahan serangannya dan memberikan kemenangan pada orang itu. Seluruh pertarungannya hanya berlangsung 30 detik dan berakhir dengan Raja Tikus raksasa itu roboh karena kalah. Orang itu mendarat untuk mengamankan kemenangan yang cepat dan menentukan. Menyaksikan pertunjukan itu, Lin Jijin berpikir keras. Ekspresinya muram saat dia merenungkan kekuatan luar biasa yang baru saja disaksikannya. Saking dahsyatnya kekuatan itu, dia bertanya-tanya apakah ini kekuatan sejati dari makhluk agung. Scene berpindah pada sebuah gedung di tengah kota. Di ruangan modern yang terang benderang, dua pria dengan perlengkapan taktis sedang berbincang. Seorang pria berambut biru yang sedang menyeruput secangkir kopi bertanya kepada temannya. Dia bernama Tian. Apakah dia sudah menghubungi guru mereka? Tian membenarkan bahwa guru mereka masih belum bisa dihubungi. Dia menambahkan bahwa seluruh kelompok orang kuat sudah pergi untuk meredakan kerusuhan di sebuah tempat bernama Situs Sumber 36 yang masih dalam pencarian. Pria berambut biru itu kemudian bertanya tentang situasi terkini di lokasi tersebut. Tian menjawab bahwa situasinya relatif stabil. Dia juga menjelaskan bahwa jika tidak, dia tidak akan bebas untuk datang dan membersihkan udang kecil yang kabur saat kekacauan awal. Pria berambut biru itu tampaknya mempertanyakan istilah meremehkan lawan. Pria berambut biru itu kemudian merenungkan kekuatan luar biasa dari Raja Tikus. Monster yang membuat seluruh Biro Keamanan Publik tak berdaya melawannya. Dia kemudian mengakui dalam hati bahwa di hadapan makhluk jenius seperti Tian, Raja Tikus yang mengerikan itu memang hanyalah seekor udang kecil. Dia segera mengganti topik dengan bercanda merangkul bahu Tian dan menyarankan agar dia mengunjungi sekolah lama mereka untuk memberi kuliah karena dia sudah ada di sini. Namun Tian menolak dengan alasan bahwa dia bukan seorang idola dan sedang memiliki pekerjaan sungguhan. Pria berambut biru itu dengan bercanda terus mendesaknya. Bukankah memberikan bimbingan ideologis kepada siswa junior mereka yang imut juga merupakan bentuk kerja nyata? Scene bergeser ke tempat yang jauh di dalam gua gelap di bawah cahaya bulan purnama. Terungkaplah bahwa Raja Tikus ternyata selamat dari pertempurannya dengan Tian. Makhluk itu menjelaskan tindakannya baru-baru ini. Dia menyatakan bahwa awalnya dia hanya memakan para pengemis.
Kemudian dia beralih memakan anak muda tampan. Kini dia berlutut tunduk, mengakui bahwa dia akhirnya menyukai kaum kaya yang hidup serba mewah. Ternyata Raja Tikus tidak sendirian di tempat itu. Dia bersujud di hadapan monster baru yang jauh lebih mengerikan. Makhluk raksasa berkulit hijau dengan mata merah menyala yang memiliki kekuatan luar biasa. Monster baru ini memarahi Raja Tikus dengan keras. Dia mengatakan bahwa dia telah bersusah payah membawa Raja Tikus ke sana agar klannya bisa menggali terowongan. Sebaliknya, Raja Tikus malah berkeliling memakan orang dan menyebabkan keributan besar yang menarik perhatian orang banyak. Monster raksasa itu melotot dan dengan mengancam bertanya kepada Raja Tikus, "Sepertinya kau siap mati dengan semua tindakan yang sudah kau buat." Dengan rasa takut yang menjalar ke seluruh pantat, Raja Tikus memohon kepada tuannya untuk diberi kesempatan sekali lagi. Monster raksasa itu mempertimbangkan permohonannya dan setuju untuk memberi Raja Tikus kesempatan lagi. Tetapi dalam hal ini dia menegaskan bahwa akan ada harga yang harus dia bayar. Tanpa sepatah kata pun, cakar dari tangan monster itu menyerang Raja Tikus hingga cipratan darah memenuhi mulutnya. Jauh di dalam gua, monster hijau raksasa terus menghukum Raja Tikus. Setelah mencungkil salah satu matanya, monster itu memegang bola mata berdarah itu dan berkata bahwa meskipun mata tikus god itu berbau busuk, tetapi rasanya sangat lezat. Monster itu kemudian menangkap Raja Tikus yang ketakutan. Dia mengakui kepintarannya dengan bersembunyi dan mengirim seorang bawahan untuk menyamar sebagai Raja Tikus agar dikalahkan oleh pihak berwenang. Ini mengungkapkan bahwa makhluk yang dilawan Tian sebelumnya adalah umpan. Namun, monster itu memberikan peringatan terakhir yang mengerikan. Jika Raja Tikus gagal menggali terowongan seperti yang dia perintahkan, maka dia akan benar-benar mati. Sementara itu di SMA Shanghai, hari tantangan pribadi Lin Jijin telah tiba. Saat dia berjalan menuju gedung olahraga, dia menjadi bahan perbincangan yang fenomenal. Para siswa menyebutnya sebagai anak kelas 1 yang arogan yang berani menantang seluruh sekolah di hadapan semua murid. Namun, Lin Jijin hanya fokus pada ponselnya, di mana dia sedang melihat surat perintah pencarian untuk 9 anggota sekte Dewa Tikus yang diburu. Mengingat harga yang diberikan 500.000 yuan untuk menangkap mereka, dia menganggap mereka sebagai harta karun. Sebelum memikirkan hadiahnya, sifat praktisnya mengambil alih dan dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa jika dia bertemu salah satunya, maka prioritas utamanya adalah tetap aman. Dia tiba di sana dan mendapati tempat itu sudah penuh sesak dengan murid-murid yang mengelilingi arena pertarungan. Dan ini persis seperti yang dia harapkan. Melihat lautan dari calon lawannya, dia tahu bahwa banyaknya peserta bukan hanya karena tantangannya, tetapi juga karena bagian akhir dari rencananya, yaitu hadiah kejuaraan. Untuk memotivasi para penonton, King Han berdiri di tengah lapangan sambil memegang megafon. Dia mengumumkan bahwa setiap peserta akan menerima tiket lotre untuk kesempatan memenangkan hadiah yang banyak. Pengumuman itu berjalan dengan sempurna dan para siswa laki-laki meluapkan kegembiraan mereka. Mereka berteriak tentang hadiah-hadiah yang luar biasa, termasuk konsol game dan smartphone terbaru. Meskipun demikian, seorang anak laki-laki lebih tertarik pada kemungkinan menyentuh tangan King Han selama undian. Anak laki-laki yang sama ini dengan bersemangat mengulurkan tangan untuk menjadi sukarelawan pertamanya. Namun sebelum dia selesai berbicara, seorang siswi melompatinya, menginjak kepalanya saat dia menyatakan akan maju lebih dulu. Hal ini membuka pintu air dan kerumunan besar siswi perempuan yang riuh menyerbu ke depan, menginjak-injak anak laki-laki berwajah pas-pasan saat mereka semua berebut kesempatan untuk melawan Lin Jijin. Tak lama kemudian, arena pertarungan dipenuhi sekelompok besar gadis yang telah mengelilingi Lin Jijin dengan bersemangat menyatakan bahwa mereka ingin menantangnya. Namun, tantangan itu dengan cepat berubah menjadi pujian dari teman-teman sekelas perempuannya. Seorang gadis dengan sengaja menempelkan bola beracun ke tangan Lin Jijin. Dia berseru gembira dengan mengatakan betapa kuatnya pria satu ini. Sementara gadis lain malah menggunakan 2 bola beracun dalam membelai wajahnya. Mengagumi betapa tampannya pria satu ini. Merasa terkepung di lautan keong racun, Lin Jijin merasa bahwa situasinya telah berubah menjadi aneh. Saat dia merasa enggan untuk melawan gadis-gadis ini, dia berhasil mencuri tekadnya. Mengetahui bahwa untuk menyelesaikan prestasinya, dia tidak punya pilihan lain. Jijin mulai memusatkan kekuatannya dengan serangkaian dorongan lembut namun tegas. Dia mengirim gadis-gadis itu terbang keluar dari ring satu persatu. Dan akhirnya,
Dia melepaskan gelombang energi yang menolak mereka semua sekaligus. Dia meminta maaf saat mereka dibersihkan dari arena pertarungan. Setelah kekacauan mereda, Lin Jijin memeriksa sistemnya. Sebuah notifikasi menunjukkan kemajuannya untuk pencapaian Survival of the Fittest kini telah mencapai 309 dari 1000. Meskipun kalah, para siswi ini tidak gentar. Seorang gadis dengan rambut merah muda dengan bersemangat mengangkat tangannya, berteriak bahwa dia ingin menantangnya lagi. Namun Lin Jijin berdiri tangguh dan dengan dingin mengumumkan bahwa menurut aturan, penantang yang kalah tidak boleh menantang lagi. Para gadis itu kecewa dengan mengatakan bahwa aturan ini tidak adil. Kemudian seorang siswa berotot besar dan teman-temannya melangkah maju, dan pemimpin mereka meretakkan buku-buku jarinya. Dengan marah dia menyatakan bahwa sekarang gilirannya untuk memberi pelajaran kepada junior yang sombong itu. Namun ini terbukti hanyalah sebuah ancaman kosong. Lin Jijin dengan mudah mengalahkan lawan demi lawan dengan pukulan tunggal. Dan sistemnya menunjukkan bahwa Survival of the Fittest-nya telah naik menjadi 419 dari 1000. Segera dia berdiri dengan penuh kemenangan di atas tumpukan besar siswa yang tidak sadarkan diri. Dia dengan tenang bertanya kepada kerumunan, siapa berikutnya? Tepat pada saat itu penantang baru yang lebih tangguh melangkah maju. Dia menyatakan bahwa dia masih di sini untuk bertarung. Saat dia melompat ke atas ring, siswa lain segera mengenalinya sebagai Yan Shaoxuan, penguasa kelas elit tahun kedua. Mereka mulai bergumam dengan bertanya satu sama lain, kira-kira siapa yang akan menang? Karena faktanya adalah Yan Shaoxuan memiliki keuntungan, mengingat reputasi legendarisnya karena pernah mengalahkan seluruh kelas sendirian. Meskipun dia akhirnya dikalahkan oleh siswa tahun ketiga, Xuan mendarat di atas ring dan menyapa Lin Jijin. Dia mengatakan kepadanya bahwa dahulu dia pernah sombong seperti dirinya sebelum seseorang memberi pelajaran padanya. Dia menjelaskan satu hal yang sangat berharga, bahwa akan selalu ada langit di atas langit. Dia kemudian meluncurkan monolog yang merendahkan, menawarkan untuk memberi Lin Jijin pelajaran hidup. Namun Lin Jijin sepenuhnya mengabaikan pidatonya dengan menoleh ke wasit. Pak Guru, apakah pertandingannya boleh dimulai? Guru yang bingung itu dengan cepat menyatakan untuk memulai pertandingan. Sebelum Xuan dapat menyelesaikan nasihatnya, Lin Jijin menyelanya dengan satu tendangan dahsyat yang mengirimnya terbang jauh di udara, menyebabkan tubuh Xuan menancap di dinding bangunan. Saat Xuan masih menempel di dinding seperti jemuran ikan asin, Lin Jijin dengan santai mengorek telinganya dan berkomentar bahwa akhirnya hening juga. Para siswa yang menyaksikan dibiarkan terdiam. Mulut mereka menganga seperti orang yang ketahuan sudah menilap cireng di kantin sekolah. Mereka berteriak tak percaya, mempertanyakan bagaimana bisa penguasa kelas mereka yang tangguh bisa dikalahkan begitu cepat. Mereka bertanya-tanya, seberapa kuat Lin Jijin sebenarnya? Keheningan yang mencekam itu dipecahkan oleh tepuk tangan pelan dan disengaja. Seorang penantang baru muncul. Seorang siswa berotot berambut merah runcing menerobos kerumunan. Para siswa langsung mengenalinya sebagai Chen Wuqing, siswa terkuat di seluruh sekolah. Melihatnya mereka meledak dalam kegirangan. Mereka mengira bahwa pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Lin Jijin memperhatikan saat pendatang baru itu mendekat. Dia berpikir bahwa ini adalah contoh klasik, di mana mengalahkan yang lemah akan mengeluarkan yang kuat. Cheng mendarat di atas ring dengan seringai percaya diri. Dia mengatakan bahwa dia tak pernah menyangka jika Xuan akan kalah dari seorang junior. Namun tepat saat dia hendak memulai pidatonya sendiri, Lin Jijin kembali memotongnya dengan menoleh ke arah guru dan memintanya untuk memulai pertandingan. Meskipun Chen protes, sang guru tetap memulai pertandingan. Marah karena diabaikan, Chen akhirnya menerjang maju dengan dikelilingi aura biru. Sembari melesat dia mengatakan bahwa sepertinya dia harus mengalahkan lawannya dulu agar ceramahnya mau didengar. Lin Jijin membalas serangan itu. Tinjunya sendiri memancarkan aura kuning. Pukulan kuat mereka bertabrakan dalam gelombang kejut yang dahsyat. Pada saat Chen dengan pedenya meminta maaf karena akan menumbangkan Jijin, tetapi Jijin hanya menyatakan bahwa dia sedang terburu-buru. Dia segera menghempaskan pukulan yang kuat yang mengakibatkan Chen terpental jauh ke belakang. Saat terbang di udara, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan dan mempertanyakan bagaimana bisa ini terjadi. Seluruh siswa yang menyaksikan sangat terkejut. Rahang mereka terbuka saat menyaksikan kekalahan instan dari petarung terkuat di sekolah mereka. Setelah para petarung terkuat di sekolah kalah,
Lin Jijin menoleh ke arah kerumunan yang masih tercengang. Dia menunjuk seorang siswa secara acak dan memintanya untuk masuk ke ring untuk bertarung. Siswa itu menunjuk dirinya sendiri dengan tak percaya. Lin Jijin membenarkannya sembari menyatakan bahwa mereka belum bertarung. Siswa itu dengan gugup memintanya untuk bersikap lembut. Tetapi Jijin tersenyum dan mengingatkannya bahwa jika dia menang, dia akan mendapatkan tiket lotre. Karena termotivasi, siswa itu bergegas maju ke atas ring. Sembari tersenyum, Lin Jijin berjanji untuk bersikap lembut padanya. Namun janjinya hanya bertahan sebentar karena dia langsung menjatuhkan siswa itu dengan satu pukulan. Sebuah notifikasi sistem mengkonfirmasi bahwa kemajuan pencapaiannya untuk Survival of the Fittest telah meningkat 1. Melihat ini, seluruh siswa menyadari bahwa mereka tidak akan merasa malu jika kalah dari seseorang yang begitu kuat. Dan mereka masih memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah lotre. Antusiasme yang baru menyapu kerumunan saat mereka maju ke depan. Terlebih mereka semua termotivasi oleh prospek kemenangan Android terbaru. Selanjutnya adalah serangkaian kemenangan yang sistematis dan mudah bagi Lin Jijin. Dia berdiri tangguh dan dengan mudah mampu mengalahkan setiap siswa yang menantangnya. Bersamaan dengan itu, penghitung sistemnya juga bertambah 1 setiap kali mengalahkan lawan. Setelah siswa terakhir dikalahkan, sebuah notifikasi sistem besar muncul. Sistem itu mengumumkan bahwa dengan menyingkirkan 1000 pesaing yang berbeda, dia telah berhasil menyelesaikan pencapaian tersebut. Notifikasi lain juga muncul yang mengkonfirmasi bahwa dia akhirnya bisa membuka atribut biologis baru. Lin Jijin mengepalkan tinjunya. Raut kemenangan muncul di wajahnya dengan gembira. Dia mengatakan bahwa akhirnya beban berat dari tantangan panjang ini sudah terbayarkan. Bagaimana pendapat kalian tentang komik ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like juga videonya jika kalian suka. Mimin akan melanjutkan ceritanya jika videonya benar-benar ramai. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya dan tetap semangat.